Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Januari 2021, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pencucian uang nomor 584 garis miring PID titik B garis miring 2021 garis miring Pengadilan Negeri Depok atas nama terdakwa Dian Faradila. Sidang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pencucian uang dengan nomor 584 garis miring PID titik B garis miring 2021 garis miring PN Depok atas nama terdakwa Dian Faradila. Untuk itu kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan ini. Saudara penuntut umum, apakah sidang sudah siap dimulai? Siap, majelis. Saudara penasihat hukum, apakah siap? Siap, majelis hakim. Terima kasih. Sidang perkara tindak pidana pencucian uang dengan nomor 584 garis miring PID titik B garis miring 2021 garis miring PN Depok Pengadilan Negeri Depok pada hari ini Selasa 19 Januari 2021 atas nama terdakwa Dian Faradila dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan panggil dan hadapkan saudara terdakwa ke ruang sidang. Saudari Dian Faradila, mohon duduk di depan. Saudara terdakwa sehat? Sehat, hakim. Saudara terdakwa siap mengikuti sidang ini? Siap, Pak. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 584 garis miring PID titik B garis miring 2021 PN titik DPK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Depok memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa nama lengkap Dian Faradila, lahir di Jakarta, umur 35 tahun, 14 Januari 1986, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Jati Jajar, Blok BB 11 RT 01 RW 11 Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
pekerjaan wira swasta, pendidikan sarjana S1. Telah ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan penyidik Polres Depok sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021. Menimbang bahwa adapun pengertian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam pasal 3 seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan harta yang berasal dari kekayaan adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Dan apabila maksud pelaku tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan sebagainya itu merupakan suatu tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa selama di persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dan tidak dapat membuktikan kalau harta kekayaannya tersebut bukan berasal dari kejahatan, walaupun terdakwa mengatakan semua harta atau barang-barang tersebut hasil dari pembelian kredit. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka menurut majelis hakim, unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan ke-1 tersebut di atas, maka terbuktilah semua unsur yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, menurut majelis hakim terbuktilah secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa, yaitu bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Menimbang karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Selain itu, harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan di rumah tahanan negara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa saat ini masih pada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai surat-surat bukti dan barang bukti yang dipakai dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada penjatuhan hukuman, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain. 2. Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh para saksi korban dan belum ada perdamaian. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersifat sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan. 2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. 4. Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa di bawah ini menurut majelis hakim telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan tingkat kesalahan dari perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa di samping itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa di masa yang akan datang dan mencegah orang lain untuk berbuat yang sama, dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi terdakwa korban dan keadilan masyarakat. Mengingat dan memperhatikan akan pasal 376 KUHP pidana jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dian Faradila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 1 bulan. 3. Menghukum pula terdakwa Dian Faradila dengan pidana denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 2 bulan kurungan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Sedek Bahta SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dinda Apriliani SHMH dan A. Mubarok SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu Zulham Ibrahim SHMH selaku panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Ferry Novianto SHMH selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Depok di hadapan terdakwa dan penasehat hukumnya. Hakim Ketua Sedek Bahta SHMH, Hakim Anggota Dinda Apriliani, A.M. Mubarok, dan Panitera Pengganti Zulham Syah. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Saya mengerti dengan putusan yang telah diberikan ke saya, namun hal ini tidak sepenuhnya saya bersalah. Saya dijebak, saya mencari keadilan dan keadilan itu tidak ada di sini. Apakah saudara terdakwa akan menempuh upaya hukum? Perihal ini saya akan dipaparkan dengan penasehat hukum saya. Bagaimana penasehat hukum? Kami akan mengajukan banding majelis. Bagaimana penuntut umum? Kami akan pikir-pikir dulu lagi. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasehat hukum dan penuntut umum diberitahukan bahwa masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum atau banding itu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Mengerti ya? Mengerti ya? Sidang perkara tindak pidana pencucian uang nomor 584/P.B/2021/PN DPK Pengadilan Negeri Depok dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian sidang perkara tindak pidana pencucian uang nomor 584/B/2021/ Pengadilan Negeri Depok atas nama terdakwa Dian Faradila dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jangan Saya Sedek Bahta SHMH sebagai Hakim Ketua Dan saya Am sebagai Hakim Anggota. Saya Dinda Apriliani sebagai Hakim Anggota. Dan saya Ferry Novianto sebagai jaksa penuntut umum. Saya Nadia Febri sebagai penasihat hukum. Saya Zulham Ibrahim sebagai panitera pengganti. Saya Dian
Pak? Hari ini kami praktek bersidang untuk peradilan umum pada perkara tindak pidana pencucian uang sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Agus Rono SHMH. Semoga apa yang kami berikan memiliki nilai edukasi dan bisa dijadikan contoh atau bahan atau referensi kepada halayak umum dan terlebih khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum UAI di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.